Selain memberitahu Anda bahwa fisika adalah mata pelajaran yang paling membosankan, mungkin beberapa siswa menganggapnya sangat membosankan, sehingga mereka membencinya. Lantas, mengapa siswa merasa fisika itu membosankan dan membencinya? Fisika sangat sulit untuk menghafal teori, prinsip, dan memahami hukum fisika. Itulah sebabnya siswa menganggap tidak menarik dan tidak menyukainya. Bahkan mereka tidak memiliki kemampuan pengetahuan akademis sehingga tidak bisa memecahkan masalah. Mengapa fisika itu membosankan? 1. Susah belajarnya. Fisika ini merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Yang kedua, siswa tahu segalanya. Beberapa orang yang sangat cerdas juga memiliki kebosanan terhadap fisika tersebut. Yang ketiga yaitu membenci sains dan matematika. Jika kita membenci sains dan matematika, maka akan sulit bagi kita untuk memahami fisika. Yang keempat yaitu materinya tidak diajarkan dengan baik. Fisika bukanlah mata pelajaran yang membosankan jika diajarkan dengan baik, mungkin menggunakan pengaplikasian terhadap media tertentu. Yang kelima yaitu malas. Jika kita malas, maka mata pelajaran ini pasti akan membosankan. Yang keenam yaitu kurang landasan terhadap realitas. Fisika itu menarik, tapi bisa membosankan jika tidak didasarkan pada kenyataan. Yang terakhir yaitu fisika menuntut banyak waktu. Fisika adalah mata pelajaran yang intens dan menuntut banyak waktu, sehingga beberapa siswa merasa itu sangat membosankan. Lalu, bagaimana caranya agar membuat fisika itu lebih menarik dan tidak membosankan? Kami terinspirasi dari Profesor Walter Lewin. Dia pernah mengayunkan pendulum raksasa dengan beban seberat 33 pon yang melekat padanya. Ketika kembali, beban tersebut meleset membentuk wajahnya sepersekian inci. Semuanya untuk membuktikan hukum kekekalan energi, yaitu berat dapat berayun kembali tetapi tidak lebih tinggi dari titik pelepasannya. Lewin juga dikenal melakukan hal-hal yang tampak beresiko tetapi aman jika Anda paham fisika. Hanya satu dari ribuan eksperimennya yang gagal. Dia pernah mendemonstrasikan bagaimana gelombang suara dapat memecahkan kaca tetapi tidak akan pecah. Beberapa kaca lebih kuat dari yang lain. Ini sedikit demo yang sulit, katanya sambil mengangkat bahu. Dia mengulangi percobaan tersebut di kelas yang sama dan kemudian berhasil. Nah, dari hal tersebut kami mendapat ide bagaimana jika semua guru fisika menggunakan metode yang sama. Kami juga pernah mengalaminya ketika kami masih sekolah. Guru yang mengajar kami tidak mencoba membuat pelajaran fisika menjadi menyenangkan, yang membuat kami merasa bahwa fisika itu sulit dan menakutkan. Setelah kami melihat video pengajaran dari Profesor Walter, kami juga dapat merasakan bahwa fisika itu menyenangkan jika Anda melihat apa yang Anda pelajari. Untuk itu, dengan membawa ide ini, kami berharap semua guru tidak hanya mengajar untuk bekerja, tetapi mengajar untuk membuat siswa mengerti. Kami juga berharap ide ini dapat diimplementasikan. Sama seperti yang dikatakan Profesor Lewin bahwa guru yang membuat fisika membosankan adalah penjahat. Nah, dengan kata-kata ini, diharapkan agar penjahat di dunia ini akan berkurang. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tidak tetap pada titik yang dilaluinya, yang terbentuk dari dua buah gelombang, pantul dan juga gelombang datang, yang masing-masing frekuensi dan juga amplitudonya sama, namun fasenya berlawanan. Oke. Berikut ini merupakan media representatif dari gelombang stasioner. Nah, di sini kami menggunakan media berupa sedotan yang sudah kami rekatkan menggunakan lakban hitam yang kami lekatkan pada buku di kedua ujungnya sebagai pemberat. Oke, sebelum menggunakan media ini, kita harus memastikan dulu bahwa medianya dalam keadaan tenang dan tidak bergerak. Untuk itu, saya akan meminta kepada dua orang untuk memegang kedua ujungnya.
medianya sudah tenang, maka kita akan coba pukul di salah satu sisinya. Maka di sini dapat terlihat bahwa adanya sebuah gelombang yang mana gelombangnya itu akan memantul jika sudah sampai ke ujungnya. Dan inilah yang merupakan gelombang stasioner. Nah, dapat terlihat bahwa ini merupakan gelombang pantulnya yang memiliki kekuatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan gelombang datangnya. Oke, terima kasih untuk bantuannya. Boleh kembali duduk. Oke, media yang kami gunakan ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu media ini dapat dikreasikan bersama dengan peserta didik. Kemudian, media ini juga dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan materi yang diberikan. Kemudian, media ini juga dapat disimpan kembali dan dipamerkan di dalam kelas. Untuk tips dalam membuat media ini, yaitu kita dapat membuatnya dengan barang-barang bekas sehingga dapat meminimalisir sampah dan juga menghemat biaya. Kemudian dapat juga dibuat bersama dengan peserta didik. Dari video yang kami buat ini, kami harap dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah dalam memahami fisika dan membuat peserta didik merasa fisika itu menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame